Kamu masing-masing adalah anggotanya. Wih, Tubuh Kristus itu apa, Bun? Kalau tubuh Kristus? dirinya, pribadinya. Ya, kalau tubuh Kristus ya Kristus. Kalau tubuh ayam, Ayam, tubuh sapi, sapi, tubuh Kristus, Kristus. ya Kristus. Mereka asli nggak? Palsu Gurunda. Nah, pintar Bunda Rahma. Besok saya kasih Apa celah dulu Bu. gurunya? Allahu Akbar. Japanes Kristen, saudara. Salah tindis sepertinya. Dedi, 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 Pak Dedi. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya, silakan. Mama Jadi Kristus palsu ini, mereka semua nih Nah, menyesal. kan dalilnya. Ada dalilnya udah. Kalau mereka dibiarkan, tidak ada yang menghalau untuk memurtadkan orang Islam, maka mereka akan semakin banyak menjadi pengikutnya. Kan nubuatannya, mereka menyesatkan banyak orang. Mereka loh. Kristus palsu, kan banyak Kristus palsu itu. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ayo. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan, pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus itu siapa? Kan itu dalilnya jelas. John, misionaris John ini. Ya, selamat malam. Malam, mukanya John ini mirip penjajah. Silakan Pak John. Iya, saya menjajah hati Bunda. Keturunan ya Pak John ya, lanjut. Iya, saya keturunan Yahudi. Oh, Mama yang ngaku-ngaku keturunan Yahudi itu padahal tidak, itu jemaah iblis loh. Oh, Lanjut. kalau Yahudi menolak Yesus, ya, maka Paulus terpaksa berpaling kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Saya jadi Yahudi rohani. Oh Mama Oh, Mama, kenapa? Keberatan ya? Kalian begitu takut dengan Paulus? Yahudi rohani. Iya, Yahudi rohani baca di Wahyu itu jemaah iblis saudara. Aduh. Enggak, itu bukan Smyrna. Kita ini Israel rohani itu ya menerima ajaran Yesus ya. Yesus membawa dari kitab Taurat ya yang dikekalkannya, kemudian kita percaya Yesus ya. Kita bukan dibawa Yesus jadi Yahudi, tidak. Justru Yesus ya menganugerahkan keselamatan untuk bangsa lain, bukan menjadi Yahudi jasmani, tetapi menjadi Yahudi rohani. Kalau dulunya sebelum kita kenal Yesus, kita adalah anjing-anjing. Kita dijadikan Yesus sebagai domba, kawanan domba. Nah, kalau kita tidak percaya Yesus, itu tetap anjing. Iya. Orang digelari Yahudi itu karena apa, Bang? Kalau digelar ke Yahudi, kalau memang keturunan Yahudi secara bangsa, ya berarti kita lahir di sana. Kita darah Yahudi. Nenek moyang kita Yahudi. Yesus pernah nggak mengajarkan atau menyebut akan adanya Yahudi rohani? Lah, Yesus jangan itu, batuk dulu, Bang. Jangan batuk dulu. Ya, masih ringan, masih ringan. Ada nggak Yesus pernah menyebut pengikutnya dengan Yahudi rohani? Semasa Yesus dia tidak menyebutkan Yahudi rohani. Ketahuan sekarang. Lah, memang belum. Ketahuan Belum sekarang. Semasa Yesus hidup di bumi, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian kalau dia berbicara tentang Yahudi rohani? Ada nggak, Bang?
Yesus belum berbicara Yahudi rohani. Ketahuan. Ketahuan kan? Tetapi perintah Ternyata- Yesus, Ternyata tidak pernah. perintah Yesus, Tidak pernah Pergilah. Yesus mengatakan pengikutnya disebut Yahudi rohani. Mungkin maksud pergilah Anda Yahudi ke semua bangsa, rohani. jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuan. Oke. Nah, Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus setelah keluar dari kubur atau sebelum? sebelum. Oh, sesudah. Berarti sesudah keluar dari kubur. Sebelum ada penyaliban, adakah Yesus mengaku bahwa segala firman telah Dia sampaikan? Kalau menurut Yohanes ada hal-hal yang dilakukan Yesus belum semuanya tertulis. Saya ulang lagi, mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Adakah Yesus mengatakan sebelum ada penyaliban bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada? Ada. Menurut saudara, kalau Yesus sudah mengatakan semua firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ada menurut tulisan Yohanes. Nah, menurut tulisan Yohanes. Berarti menurut Yesus nggak ada lagi kan? Iya, Yohanes kan saksi. Iya. Jadi lebih percaya pengarang Yohanes dari Yesus. Begitu. Lah Yohanes kan muridnya. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, Yesus, masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Yohanes katakan ya. Menurut Yesus. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus nih, bukan Yohanes. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya nih, kalau Anda pengikutnya, ya bukan pengikut si palsu, masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan menurut Yesus? Menurut Yesus, firman apa yang belum disampaikan? Mulai pakai jurus mabuk, mulai ketahuan Anda ini bukan pengikut Yesus yang asli. Iya, dengar ya. Kalau Anda yang harus dengar, kalau Anda yang harus semua dengar. firman sudah Anda yang harus disampaikan, tapi kalau ada hal-hal yang tidak ditulis semuanya, ya. Kalau ada yang tidak ditulis, ya berarti penulisnya nggak menulis semuanya. Bukan begitu caranya. Lah, Anda masih iya Anda kan? masih minim ilmu. Kalau Anda mau jadi penyesat, Anda harus belajar betul-betul menjadi penyesat. Enggak, Anda ilmu mengatakan saya di masih level atas. Ilmu Anda yang belum apa-apa. ini bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya adalah sebelum penyaliban Yesus tidak pernah berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Catat itu. Itu iya. ucapan yang muncul oleh orang yang keluar dari kubur. Ucapan yang datang belakangan. Sedangkan sebelum ucapan itu terlontar dari makhluk itu, Yesus yang asli sudah mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Betul? Yesus yang bangkit bicara kepada murid-muridnya. Mulai ngaco. Lah, Bagaimana emang mungkin? kenyataan. Sabar. Bagaimana mungkin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri untuk berfirman? Andai saja Yesus asli yang keluar dari kubur, maka dia tidak berfirman lagi. Dia hanya mengatakan apa dengan bahasa tubuh. Dia cuma mengatakan begitu. Ya, Kenapa? Yesus menampakkan diri berkali-kali. Sabar dulu, saudaraku John yang aku kasihi. Kalau Yesus yang muncul dari kubur itu Yesus yang asli,
dan dia berkata-kata hal baru, maka saya katakan dia adalah Yesus itu pembohong laknatullah. Kenapa? Karena sebelum dia keluar dari kubur, dia sudah mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba datang lagi dia membawa firman baru. Pret, pembohong, penipu. Apa firman Penipu, barunya? pembohong. Apa firman barunya? Firman barunya karena dia masih berkata-kata, masih ada firman yang dia ucapkan setelah itu, berarti dia pembohong, pendusta. Katanya sudah tidak ada lagi firman, masih berfirman lagi. Pembohong dia. Ke Ananias dia berfirman yang baru, ke Paulus dia berfirman baru, ke pengarang kitab Wahyu dia berfirman baru. Prat, dasar pembohong, dusta. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Titik. Kalau dia adalah orang benar, dia tidak mungkin berdusta. Maka tak ada lagi firman, karena dia sudah terangkat ke langit. Iya. Ketika dia bangkit, Yang datang dia kan- keluar dari kubur dia itu hanya bukan mengulangi. dia. Dia mengulangi apa yang pernah dia katakan kepada Di mana Yesus sebelum tragedi penyaliban Kita jawab dulu tadi teman-temannya. Nah ini aku pakai data nih. Makanya kamu kan bilang kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong. Begitu Al-Quran kau baca bukan sepotong sepanggal pula kau baca itu ayat Al-Quran. Mana kau? Makanya baca dari sini. Ya, Saudara John, ini bukan gereja. Saatnya kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa supaya jangan ditipu oleh ajaran penjajah. Jangan. itu menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Yesus Itu kan hanya mengatakan pikiran segala Anda. firman. Saya ulang lagi. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada enggak firman di antaranya adalah Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Ada enggak? Enggak ada. Itu firman baru yang ada terlontar di tahun 100. Yesus tamatkan pengajarannya di tahun 33. Dan ending dari seluruh ajaran firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Titik. Dia hanya rasul, bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Titik. Adapun aku, mereka kenal sebagai utusan rasul. Titik. Itu murid Yesus, menerima segala firman dari Yesus dan mereka percaya kalau Yesus itu rasul. Titik. Kelompok pengikut Yesus palsu agak aneh. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus Halal bin Sakar Lucifer sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok agak lain? Sebelum tidak, kau ada salah. tragedi Soal bintang penyaliban, timur Anda gagal paham soal sebelum bintang ada timur. penyaliban, Yesus Bintang sudah timur mengatakan iblis kepada beda dengan ke-12 Yesus. muridnya. Matius 12, jelas Yesus berpesan nomor 5, nomor 6 kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang keluar dari kubur. Pergilah ke bangsa lain. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi muridku. Udah pasti bukan Yesus itu. Karena Yesus yang asli sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu betul, ya, Ya betul. udah. Yesus bilang, ya, Yesus ya. katakan, jangan berpaling, jangan ke bangsa lain. Tapi kan karena Israel menolak, sehingga anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Udah. Gitu. Anda turun, ambil cemangi seperti biasa. Jangan lupa kapur siri, bungkus pakai kain putih. 3 minggu baru Anda buka bungkusnya, datang ke sini kayak mana bentuknya. Saudaraku, sudah bukan zamannya menipu. Jangan. Kasihan weh anak bangsa lu. Kasihan. Kamu pikir neraka itu enteng? Hah? Sampai dengan mudahnya kau membohongi dirimu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang kalian dengan asap pedih? Karena kalian itu bisa melihat, tapi tidak bisa membaca. Bisa mendengar, tapi tak bisa menganalisa. Kalian itu punya mata, punya telinga, punya hati, tapi kalian tidak gunakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sebagian manusia itu memang pantas untuk menjadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka menghembus-hembuskan kebohongan kemudian untuk membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dalilnya sudah sangat jelas, Cahayu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, seluruhnya, semuanya, segalanya telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya. Dah selesai. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Selesai. Setelah mereka percaya, mereka meyakini bahwa aku adalah Rasul utusanmu. Jelas itu, Bang. Makanya Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa bisa demikian? Kalian punya hati, kalian punya otak, kalian punya akal, tapi kalian mematikan akal kalian demi egosentris dalam beragama. Padahal kebenaran telah datang kepada kalian. Makanya, kalau Anda belum bisa berdiskusi dan menggunakan akal dalil, mending ke pasar beli cemangi. Angin. Oke, silakan. Ada lagi bakso. Bakso, karesteng, saudara. Daging yang diberi roh gagal jadi bakso, jadi daging manusia dia. Tadi itu misionaris Burundi. Bakso, Kristen. Tipu-tipu misionaris, teman. Halo? Kristen, saudara. Ya, Kristen. Mantap, silakan. Ya, ini saya tanggapi ya tentang Bang Juma yang mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Artinya, Juma tidak memahami ayat itu ya. Itu kan merupakan 2 syafaat Yesus. Tentu Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua muridku, itu perkataan Yesus langsung ya. Segala firman telah disampaikan. Ya, ada lagi firman lain. Itu 2 syafaat Yesus ya kepada murid-muridnya ya. Iya, itu ungkapan. Ya, iya, artinya di Kok ngegas abang ini? Ah, enggak dong. santai aja nya. Abang tahu nggak? Paham nggak makna 2 syafaat? Bang Juma, saya tanya kau. Kata syafaat itu Anda curi dari mana lagi? Iya, maksudku, Anda paham nggak 2 syafaat? Tahu? Paham? Apa syafaat? Apa syafaat? Iya, makanya Syafarutin. kau harus paham. Di mana di sana Maksud kau? ente syafarutin?
Dengar dulu, makanya kalau kau nggak paham tentang dua syafaat, Apa syafaat? makanya kau bilang Syafaruddin. tadi, makanya kau harus paham ayat itu. Jangan kau Paham apa? Paham. tapi kau nggak paham. Jangan ngegas abangku. Ya, betul Jangan ngegas. malu-malu. Kalau mau belajar yuk, mari Artinya- kita ajarin. Hei, Kau harus ngerti dua syafaat di sana. Kau apa sih Fiat? kau Apa korelasikan sih, Fiat? dengan perkataan ini? Yesus langsung, itu sangat tidak etis. Yesusnya itu dalam keadaan berdoa dan menyatakan iman kepada Tuhannya. Anda harus tahu itu. Apakah Yesus itu sedang dua syafaat. berpura-pura? Kau ngerti nggak dua syafaat? Anda ngerti nggak di situ Yesus sedang menyatakan pernyataan iman kepada Tuhannya. Itu posisi Yesus sedang tulus-tulusnya menyatakan keadaan fakta real. Makanya bang, kalau baca ayat itu jangan separuh-separuh. Makanya baca Separuh. Kau kan bacanya separuh-separuh biar bisa kau kelabui penonton, kan begitu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Intinya, apakah benar perkataan Yesus bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Iya, firman dari Bapa dia sampaikan kepada murid-muridnya dua syafaat. Benar tidak ungkapan itu? Iya benar, dua syafaat itu. Dua Syafaat lagi. Yesus Jangan bawa berdoa istilah Islam gak bahwa bagus. apa yang dia Sekarang sampaikan begini. oleh sang Sekarang begini. Sekarang kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman Yesus telah sampaikan. Pertanyaan saya, masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Ya, Masih ada. itu firman yang dari Bapa Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya sudah menerima dan waktu Yesus telah Masih bangkit, ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? ya perkataan Yesus itu perintah Yesus setelah dia bangkit. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Telah disampaikan firman yang dari Bapa, ya. Semuanya sudah disampaikan. Itu perintah yang Yesus mengatakan Apakah bahwa semuanya jadikanlah sudah disampaikan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Abang nggak bisa komparasi ya? Apakah Yesus mengakui bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Sudah yang dari Bapa ya, bahwa Yesus sudah menyampaikan firman yang dari Bapa kepada Sekarang murid-muridnya. dengar. Kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah Yesus sampaikan, lalu firman dari mana lagi yang Yesus belum sampaikan? Yang di Matius 28:19 itu perintah Yesus ya, karena itu Oh, itu bukan perintah Bapak. Itu Kenapa? bukan perintah Bapak. Bukan perintah Bapak, itu langsung dari perkataan Allahu Yesus. Akbar. Ya iya Allahu dong, kau Akbar. harus, makanya kau harus Allahu edukatif Akbar. lah, jangan kau Allahu Akbar. mencomot ayat. Allahu Akbar. Allahu Iya harus Akbar. kau harus bisa Allahu Akbar. komparasi, makanya kau Walillahil hamd. mengerti nggak dua syafaat itu? Allahu Akbar. Coba apa Allahu arti dua Akbar. syafaat itu? Coba. Allahu Akbar. Ya Oke, jangan diam Allahu dulu. Akbar. Diam Kau dulu, Allahu diam dulu. Akbar, udah kau Diam udah dulu, mengelabui saudaraku. penonton. Diam dulu saudaraku, diam. Diam ya, diam. Jadi gini, kawan. Ketika Anda mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah disampaikan dan Anda mengatakan bahwa yang datang di Matius 8 adalah firman Yesus sendiri bukan dari Bapa. Ingat, Yesus mengatakan, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan." Yohanes 12 nomor 49, 50 dan perkataan Tuhan itu adalah kekal. Oke? Kalau Yesus yang asli mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu Yesus siapa ini yang keluar dari kubur yang berkata-kata seenak perutnya dari dirinya sendiri? Siapa ini, Bang? Makanya bang harus kau bisa bedakan. Itu perintah Yesus. Yesus Dengar mengatakan, dulu, diam dulu. aku tidak Bisa kau diam. berkata-kata dari Bisa kau diriku diam biar saya sendiri. jelaskan, biar pintar kau. Bisa kau diam. Kalau Anda ingin membuat saya pintar, jawab pertanyaan saya. Makanya diam, biar pintar Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Waduh,
Itu perintah itu yang dikatakan Yesus bahwa segala firman yang diberikan oleh Allah Yesus Bapa, mengatakan aku Dia tidak sudah memberi berkata kepada dari diriku murid-muridnya. sendiri. Anda mengatakan segala firman dari Bapa memang sudah selesai, tapi Iya, ada firman dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Kau nggak paham, itu perintah, di sana perintah. Waduh, kau nggak paham, kau bacot banyak. Kau nggak ada apa-apa kalau sama saya ya. Kau selalu turunkan saya. Kau nggak ngerti dua siapa. Kau paham nggak? Dua siapa? Makanya kau kalau sama aku, kau menceret kau. Doa Kamu mending turun cari Kau pasti menceret sama aku, cemangi. Cuma. Jangan lupa kasih sedikit daun sirih. Oke? Menceret kau sama aku, Juma. Kau nggak bisa. Jangan Kau connect menceret di sama aku, komar Juma. dengan modal buta seperti itu. Kamu dipermalukan di sini. Kasihan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Anda sendiri yang mengatakan dan mengklaim segala firman dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Nah, sekarang yang di Matius 28 itu adalah firman Yesus sendiri. Dari dirinya sendiri. Perkataan dari dirinya sendiri. Sementara Yesus yang asli berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku ngarang sendiri sampean. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sampean mengatakan, itu perkataan dari dirinya sendiri. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tapi dari Bapa. Berarti jelas Anda sedang membuka tabir kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Gampang kok. Gampang. Gampang Bang kalau David. Ustaz. Bang, silakan Bang Lubis. Ini nanti diturunkan lagi. Asalkan tertib nggak? Ayo silakan. Begini ya, Yesus itu dua natur, itu harus kita. Jadi begini, secara iman Kristen, sampo natur muncul. enggak, gini. Begini Penjual Juma, sampo. saya bisa buktikan. Juma saya bisa buktikan dia dua Sekarang natur. begini Bang. Enggak, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Saya tidak mau berbicara. Aku udah capek ditipu dan Enggak, dibohongi dua bukan. dua natur. Yesus Terserah kamu kalau kamu mau dibohongi. Dengar dulu. Dengar. Dari tadi kamu bicara. Saya kasih. Hei dua natur, dengarkan saya. Gimana, Ketika gimana? Yesus mengatakan hidup kekal Cuma kamu memahami Alkitab itu jangan pola pikirmu. Kita harus masuk ke dalam pola pikirnya. hidup kekal menurut Yesus, mengenal Makanya Yesus. kamu tinggal bilang, coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya akan buktikan. Yesus Enggak, kamu bilang aja ke saya. Coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya tidak mau tertipu. Nah, kamu malu kan, takut kan? Kamu takut. Kita pakai data ucapan Yesus aja, Abang. Oke, Yesus saya mengatakan- pakai data, pakai ucapan Yesus. Dengarkan kalau gitu. Jangan ketakutan. Ini bukan gereja. Dengar aja. Tadi kamu sudah bicara. Dengar aja, habis itu Anda tanggapin. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Ketika ingin memperoleh hidup yang kekal, orang-orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mau menambahi? Udah. Hidup kekal itu adalah mereka Udah. mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus yang juga Udah. adalah Tuhan. Ada dua berarti. Udah belum? Udah belum? Sekarang saya bertanya. Ah. Nanti Anda sambung dengan penjelasan saudara.
Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan yang ilahi? Jawab. Jawab. Nah, biar saya jawab ya. Ya. Makanya tadi benar itu Bang Bakso tadi. Kita harus mengetahui dulu nih. Yohanes 17 itu konteksnya sebagai doa. Ya, pahami. Akan dapat nanti bahwa Yesus itu dua natur. Di mana Hidup dia kekal tadi, hidup kekal. Dengar Hidup dengar kekal dulu. menurut Yesus. Dengar dulu, Saya makanya tidak mau hidup kekal menurut penyesat. kalau menurut Yesus. kamu tidak mau dengar, Menurut Yesus, kamu saya harus mau dengar belajar jemaat gitu loh. gereja ngajarin saya, pret. Saya coba hanya kamu ingin buka mendengarkan Yohanes ucapan Yesus. 14 ayat 23. Dengarkan saya, dengarkan. Baca dulu Yohanes 14 ayat 23. Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Makanya- dua natur atau satu natur. Mengenal Yesus satu natur atau dua natur untuk hidup kekal. Jawab. Makanya Kok ketika dia berbicara sebagai hamba, Makanya. Kenapa cuma makanya? kamu harus benar-benar pahami iman Kristen. Jangan ajarin saya. Saya bertanya. Saya harus ajari kamu Saya memahami sedang iman Kristen. bertanya. Hei, Kamu jangan saya sudut tidak tanya pandangmu. Imannya Kristen, kucluk. Saya bertanya tentang Yesus. Kamu berbicara tentang Alkitab, kucuk. Saudaraku, Kamu bicara tentang saudaraku. Saya bicara tentang Bible. Saudara, harus Anda tunduk dibawa. kepada Anda dibawa, ambil cemangi, jangan lupa sedikit sirih. Anda tidak sedang mengajar, ini bukan gereja. Musuh terberatmu adalah umat Islam ketika kamu membahas Bible yang kau tidak pahami itu sendiri. Jangan kau permalukan dirimu. Anda mengatakan Yesus dua natur, tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus satu natur, yaitu utusan. Yang mana yang harus saya dengarkan dan yang mana yang harus saya perdengarkan kepada saudara saya Kristen yang saya sayang? Ayo, masih banyak saudara Kristen saya yang waras, yang sehat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu natur atau dua natur. Cakep kan pertanyaannya? Cakep. Sederhana itu. Untuk membuat kamu waras, jangan gila permanen, itu sederhana. Ikuti kata hatimu yang dibenarkan oleh akalmu, yang didengarkan oleh kupingmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Satu natur kah om? Dua natur kah om? Hanya satu natur. Dia harus dikenal sebagai natur utusan Tuhan. Sejak kapan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku dua natur. Aku adalah Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan. Di gereja oke-oke aja kawan, silakan. Itu hak Anda. Di gereja boleh. Ini Anda sedang berhadapan dengan ahli Bible. Ahli Bible, orang yang nonstop mengkaji Bible, menelaah Bible dengan jujur, tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi ingin menyesatkan, mendudukkan narasi-narasi Bible pada poin-poin logika sehat yang berdasar terhadap tujuan daripada kata terungkai menjadi kalimat, menjadi pesan bagi manusia yang berakal. Bukan untuk menyesatkan. Itu apa keuntungan saya? Apa keuntungan saya menyesatkan? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya berapa natur? Satu. Sebagai ilahi dan Tuhan. Pret. Kalau ilahi dan manusia berarti dua. Satu natur. Apa itu? Utusan. Utusan cuma satu. Jadi jangan, sekali lagi saya katakan, jangan merasa karena Anda Kristen, sang pemilik kitab, Anda lebih pintar. Ingat, murid yang punya kitab, yang punya buku. Tapi yang mengurai isi buku itu adalah sang guru yang bukan pemilik kitab. Anda yang punya kitab, Anda yang punya buku. Tapi saya, sebagai orang yang belajar Bible, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk dapat title, enggak. 2008 Anda hitung sendiri sampai sekarang.
Berapa tahun itu teman-teman? 2008 sampai sekarang? Berapa tahun kira-kira? Saya menggeluti Bible tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi ingin diangkat menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi pastor. Semata-mata ingin menyelamatkan saudara-saudara saya yang hanya mendengar khotbah di gereja. Tidak belajar sendiri. 17 tahun. 17 tahun. Kalau saya di STT kira-kira title saya apa? Sudah estontong. Nah, udah tontong saya ini. Masih mau aku datang besok. Begitu kawan, ya. Jadi jangan karena saya yang punya buku. Ya apa artinya Anda punya buku tapi Anda tidak membaca, apalagi paham. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai berapa natur? Sebagai rasul. Sebagai rasul. Rasul itu berapa natur? Natur. Satu. Jikalau orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kamu lupa dalil itu. Kamu lupa bahwasanya firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Kenapa dia berdiam bersama-sama di situ? Karena firman, ucapan, kalimat yang Yesus sampaikan. Orang yang bertekun menjalankan firman Tuhan itu adalah pelaku firman. Bukan berarti Tuhan ada dalam tubuhnya. Bukan berarti Yesus ada dalam tubuhnya. Ingat, kalau Anda mengartikan bahwasanya bukti bahwa Yesus dua natur itu karena dia bersama-sama dengan Bapa tinggal di dalam. Ingat, Paulus katakan apa? Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Artinya Paulus, lu mau kemanain? Paulus juga Tuhan gitu maksudnya. Jadi jangan kamu nak berak sana nak berak sini, kau lupakan akalmu demi untuk cocokologi iman kepercayaanmu. Jangan. Kamu mau berbicara satu data ke Bang Suma, baca di sini, baca di sana, baca di sini. Mungkin kamu cuma tujuanmu satu itu doang. Bang Suma begitu kau sebut data, ada ratusan data yang tersep yang berkesinambungan dengan data yang Anda sampaikan itu yang bisa membantah data Anda. Pahami itu. Pahami itu. Jadi jangan sok paten, sok cantik. Seorang murid dia yang punya buku, tapi sang guru bukan dia punya buku, nggak pegang buku lagi guru itu. Saya masih ingat ketika saya berdebat, berdiskusi, ditantang oleh seorang lulusan STT. Dia adalah sarjana teologi S2, seorang perempuan. Saya ditantang diskusi karena dia takut di masjid, saya juga tidak mau ke gereja. Akhirnya apa? Kita dialognya di MTOS. Mall apa itu kalau MTOS? Mall Makassar. Ya. Mall Makassar. Yang di Jembatan Telok. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam saya tidak pegang kitab satupun. Si misionaris, dia kayak pesertanya grup Soneta. Tahu kalau Soneta band hadir itu sampai 5 truk alatnya dibawa tuh di lapangan. Bible, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Indonesia, semua bahasa dibawa. Begitu suruh baca yang bahasa Ibrani, maaf bang aku belum bisa. Terus ngapain kau bawa buku-buku sebanyak ini kau tidak bisa baca? Imani aja bang. Aksesoris gaya-gayaan biar dibilang S2 teologi. Sudahlah dia emosi, pegang kursi gemeteran, pegang meja gemeteran, mau menangkis semua apa yang saya sampaikan tertulis di kitabnya. Kamu nggak bisa begitu, Nona. Jangan kau menjangkali Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ente sekarang berbicara melebihi kapasitas Yesus, itu sebenarnya ente yang pantas dituhankan, gue bilang. Sama orang-orang lain yang menuhankan Yesus itu. Anda lebih hebat daripada Yesus.
Karena Anda memiliki kapasitas mengetahui isi kepala Yesus yang Yesus tidak pernah ucapkan. Akhirnya apa yang keluar? Air keringat dan air mata emosi. Jam 12 malam. Andai saja mallnya bisa sampai 2 minggu non-stop buka. 2 minggu di situ dilarangnya, aku pulang. Sudahlah Nona, aku mau pulang, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku juga punya keluarga. Tidak, tolong dulu Bang Suma. Anda keliru Bang Suma. Anda mengatakan begini, begini, dan begini. Ya sudah, kalau begitu saya mengatakan ini tertulis di kitab ini. Anda buka sekarang. Buka nomor sekian, bab sekian. Dibukanya. Udah berkedip-kedip matanya. Mata biji matanya udah mulai ke kiri, yang satunya ke kanan. Wow, bolak-balik. Gimana? Gimana Nona? Bang Suma salah? Atau itu tertulis? Kayaknya ini kesalahan dari percetakan. Alasan klasik. Mungkin biji mata lu yang salah tempat kali. Waktu tidur yang kanan dia bergelinding ke kiri, yang kiri bergelinding ke kanan. Sampai semua lu salah-salahin. Aku nggak bercanda Bang. Saya ini lulusan S2. Ya tahu. Tapi apalah gunanya kau S2? Aku yang nunjukkan dalil. Hah? Itulah bukti bahwa title itu hanya bukti kau pernah sekolah. Saya nggak ada title, tapi saya puluhan tahun belajar Bible dan tanpa beban. Hanya yang saya pakai alat mendeteksinya akal. Sederhana bukan? Oh, iya dong, harus begitu. Tidak ada Yesus pernah. Kalau kau ingin tahu firman Tuhan, sekolahlah di STT ini. Kalau kau ingin tahu tentang kitab Lukas, sekolahlah di sekolah ini. Yesus cuma mengatakan apa, Cak Ayu? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Ya sudah. Begitu aja kok repot. Itu saudaraku, jadi jangan sombong, jangan berusaha. Saya di kalian punya kitab, maka kamu kan udah bukan zamannya sekarang kayak gitu abangku, udah bukan zamannya. Coba lihat saudara-saudara kita yang punya pekerjaan sangat mulia, pengacara itu. Lihat mereka, lihat. Mereka hanya butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari untuk mempelajari sebuah kasus. Misalnya kasus tanah. Bukan dia yang punya. Tapi dia yang banyak bicara untuk menjelaskan tanah tersebut. Sampai dia bisa memenangkan kliennya. Hebat kan pengacara itu? Bukan dia yang punya. Dia yang menjelaskan. Jangan berarti Anda yang punya, Anda yang paham. Ada orang pernah ribut. Ribut. Di kantor saya nih. Udah marah-marah dia sama anaknya. Turun dari mobil. Dia apa? Dia banting setir. Ketepak! Orang semua lagi di kantin kaget. Kenapa bapak itu? Marah-marah dia bang sama anaknya. Kenapa dia marah? Katanya dia, ini lama kali urusannya ini. Kamu tahu ini, 1 menit ini jutaan saya kehilangan. Saya mendekat. Ada apa pak? Mohon suaranya dikecilin sedikit pak ya. Kasihan nasabah yang lain terganggu. Emang ada apa? Ini anak saya tidak profesional. Tidak gini. Saya sudah bilang, saya telat 1 menit saja. Ini saya perusahaan rugi. Memang bapak ada apa? Saya janjian jam 10 deh. Terus dia udah ngotot. Ini jam saya dibilang salah. Ini kan jam tangan saya. Saya yang beli, tidur sama saya, makan sama saya. Saya yang pelihara jam saya. Kan sekarang belum jam 10. Kata siapa dek? Ini udah yang mau jam 11. Ku tengok jam tanganku, ku tengok HP ku, tengok dinding di ruanganku. Pak, ini baru jam 9. Coba lihat jamnya pak. Perhatikan. Tok. Pak, jamnya mati. Gak berfungsi pak. Baru dia minta maaf sama anaknya. Anaknya bilang apa? Ini, lihat nih. Aku bilang memang jah. Belum apa-apa. Bapak baru keluar dari rumah. Mulut kayak helikopter. Untung saya tidak lompat dari mobil. Sudah aku bilang baru jam 7, baru jam 7, baru jam 8.
Tas perhatikan terus jamnya. Jam 11 menit lewat deh. Walaupun Bapak yang punya jam tangan, izinkan yang berilmu untuk menguraikannya. Itu yang terjadi di sini. Aku kan yang punya Bible. Anda punya Roh Kudus. Anda tidak punya kapasitas menjelek. Pret. Emang lu pikir zaman penjajahan? Hah? Hah? Zaman penjajahan, kamu dikasih sabit, orang itu bilang ini helikopter loh. Bukan, ini sabit, helikopter. Kau ini sementara ku jajah, ikut sama penjajah. Gak boleh. Kau ledakkan kepala kau. Ini helikopter. Nyata-nyata sabit orang dikasih. Wah, aku kan yang punya, aku yang ngerti. Ini namanya helikopter, bukan sabit. Itu mental penjajah. Yang kita mau bahasa Indonesia kok. Semua orang bisa ngerti. Udah bisa baca ya paham. Kamu tuh yang gak paham. Lu punya kitab, lu ditanya Tuhan lu berapa satu. Ditanya Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Bisa nggak kemudian dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain? Enggak. Bisa nggak Roh Kudus Tuhan satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain? Enggak. Bisa nggak disebut Bapa satu-satunya, tak ada yang lain? Enggak. Loh, kenapa enggak? Iya karena Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Berapa Tuhan lu? Satu. Kampret. Itu cocoknya di gereja. Di sini enggak. Udah nggak paten lagi ilmu kayak gitu. Sekarang udah canggih, semua orang juga bisa baca Bible kali. Apalagi kitab lu kan bahasa Indonesia. Sikit nggak ngerti kan bisa direvisi lagi, ya kan? Ya kan? Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener. Bener Bang Suma. Begitu kawan. Jadi jangan sombong. Anak-anak saya ini udah paham Bible dari kalian. Kalian masih jurus lama, mandi, sikat gigi, pakai cilap, pakai sampo, pakai rinso, segala-galanya dipakai, parfum, jalan ke gereja, habis itu duduk, dengar, haleluya, 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 gitu aja kan. Setelah itu kalian berhikmat, bernyanyi, kalian menganggap oh Tuhan, sampai menangis gitu kan. Tapi adakah ruang untuk berpikir, untuk mengkaji, untuk belajar apa yang tertulis? Enggak kan? Yang penting didoakan, dikhotbahi, baca memberi perpuluhan, rezeki kalian bertambah, hidup kalian baik, sehat, bisnisnya lancar. Udah kan? Udah selesai kan? Begitu? Begitu aja? Iya begitu aja. No, tidak begitu caranya orang belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Lawang dikaji dong, dipelajari dong. Kasihi Tuhan dengan akal. Berarti akal ini yang harus menjadi patron, dan petunjuk untuk kemudian kita bisa sampai kepada Sang Khalik Pencipta yang betul. Iya kan? Iya dong. Jadi saudara-saudaraku, ini nasihat. Kalau sampean hanya modal semangat, janganlah. Jangan membahas tentang agama kalau hanya modal semangat. Wah, saya lebih paham. Saya yang lebih ngerti. Nah, saya punya Roh Kudus. Begitu ditanya Roh Kudus itu apa sih dalam bahasa Yunani? Nah, mulai bingung. Ini kan Indonesia. Apain pakai bahasa Yunani? Kita kan sudah di Indonesia kan? Dangkal kan? Dangkal. Tidak sampai kepada pokok. Cuman bermain di ranting. Bagaimana mau tahu isi buah? Kalau cuman di ranting, harus tahu isi batangnya, akarnya, baru kemudian bisa memberikan satu manifestasi kesimpulan sebuah ilmu. Begitu kawanku, ya. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Usahakan naik di komal-komal Islam itu minimal paham data per data gitu ya. Jangan karena mengaku saya kan yang punya. Hati-hati ngomong kayak gitu. Oke, sekira begitu sahabat-sahabat. Ya, pedagang kemangi silakan bayar perpuluhan ke saya kalau kemanginya laris di pasar. Karena banyak yang beli, setor perpuluhan ke Bang Zuma. Karena berkat Bang Zuma kemangi laris. Silakan Bunda Rahma dan yang lain. Masya Allah. Betul Gurunda. Betul. Ayo, ada lagi yang mau dibeli?
18 tahun lebih, 17 tahun lebih, hampir 18. Keren, Masya Allah. Dan itu tanpa diembel-embeli perpuluhan ya, murni belajar. Arba 2000, Kristen, Muslim, saudara? Arba. Ya, hidup kekal satu-satunya. Kemudian mengenal Yesus utusan. Nggak berbicara. Berapa natur itu, Bro? Satu. Iya, Utusan satu. cuma rasul Apa? dia, iya. Natur sebagai apa? Rasul utusan. Keren kali Bunda Rama. Mantap. Siapa dulu gurunya? Laris kemangi. Allah. Jadi setiap penyampaian gurunda teman-teman yang mau maju berapologet dicatat ya, di ilmu gratis. Dengar Bang Juma ini cuma lucu saya dari dulu. Cuma besar soundnya, ilmunya kosong. Bang Juma, saya baca Quran kau terjemahkan ya. Apakah kau asbun asal bunyi aja atau memang kau ngerti ya? Kok ini pengikut Paulus, Bang? Oke Bang Juma, kemarin saya mau baca kau diturunkan. Boleh ya saya baca Quran kau terjemahkan. Zalikal kitabul la raiba fihi Bilang itu hudal salah. Bahwa kau muttaqin. itu asal bunyi aja ya. Bisa ya Bang Juma? Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk Iya, saya bagi baca orang Quran yang kau terjemahkan ya, boleh ya? bertakwa. Atau Kalau kau juga cuma bisa baca Juma? Quran lalu diterjemahkan, itu cerdas cermat terjemah Quran. Yang saya baca Ini Quran. kita belajar tentang kajian lintas agama. Kalau Anda Juma, mau memuji Juma, orang kau seperti cuma itu, pandai ngomong kau. Anda uji Kosong pendeta. ilmumu. Anda Kenapa uji kau pendeta. ditantang terus? Anda baca Terus, Bible dalam bahasa Yunani. Mengerti nggak mereka? Mengerti Iya, nggak boleh mereka? nggak saya baca Quran? Dengarkan saya. Di Markus terjemahkan, boleh 16, tanda-tanda orang percaya Oh, kau cuma bisa baca yaitu aja. mengerti bahasa asing. Tanda-tanda orang percaya dalam Kristen mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dan mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa Dengar itu. baru bagi mereka. Cuma bisa baca lagi nggak ngerti. Oke, pahamnya. Pahamnya. Mau ngapain ini? Kita mau diskusi, bukan mau Turunin membaca aja ini orang begini, host. Jangan Terjemahkan. di-mute. Mampus. Itu yang Kalau putihnya, Bang misalnya Anda baca Quran, kemudian saya tidak bisa mengartikan, gampang kali, ya kan? Tinggal ku tanya, itu surah apa, ayat berapa? Lalu aku baca Quran, habis itu ku baca terjemahannya, selesai kan? Selesai. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Yang masalah Markus 16. Orang percaya tanda-tandanya, mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Nah, Anda lah yang pantas aku uji. Benar gak Anda ini orang percaya? Coba terjemahkan. Ente leheng ente. Si pikir gitu. Ketepak krok kodok koplok cok krono kroi. Apa artinya? Ayo. Apa artinya? Ayo. Mampus. Menggunakan ejaan apa itu, EYD atau apa? Mazolang batu balutungnya. Jadi hati-hati Bang, berbicaralah yang bermanfaat. Ya, malam. XX ini Kristen? Pasti Mi. Iya benar Lanjut, sekali. Kristen Buddha. Lanjut. Begini Bang, begini. Bang Suma tolong menjelaskan tentang Tuhannya Bang Suma. Itu seperti apa rupanya? Dan coba jelaskan. Oke. Karena Baik. Tuhannya Bang Suma kan tidak kelihatan, jadi saya Iya. ingin tahu. Sama Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan.
Hanya pagan yang Tuhannya nampak. Jadi gini, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu diserukan ke seluruh penjuru bumi bahwa hakikatnya itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kan sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Pasti ada Tuhan itu. Dan Tuhan itu satu. Tidak mungkin dua, apalagi tiga. Tuhan itu pasti padanya tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Itu udah pasti tuh. 2 poin ini sudah terpenuhi. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan sudah pasti tidak bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah berarti ada keluarga Tuhan. Dan akal sehat tidak mungkin mau menipu. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah tapi di kitabnya punya silsilah. Yang benar, lam yalid wa lam yulad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Tuhan itu. Saya menguraikan dalam kesimpulan, Tuhan itu satu, dia berkuasa atas segala sesuatunya, tempat bergantung atas segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu kepada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Pertanyaan saya, konsep Tuhan dalam Islam ini apakah masuk akal menurut saudara atau tidak masuk akal? Silakan. Terima kasih. Begini, kalau menurut saya secara pribadi, yang tadi Bang Suma mengatakan Tuhan yang bersilsilah, itu tidak salah. Kalau saya menilai pertanyaan saya bukan begitu, abangku. Pertanyaan saya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang setara dengan Tuhan itu. Masuk akal nggak pernyataan ketuhanan, konsep ketuhanan dalam agama saya? Kalau untuk konsep ketuhanan dalam agama situ, ya saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Karena kalau jadi menurut saudara, oke. Sabar dulu. Anda tidak percaya? Ini kan pertanyaan. Iya, sabar dulu. Saya kan Qul huwallahu ahad. Anda percaya Tuhan itu satu? Karena itu Tuhan hayalan. Anda percaya Tuhan itu satu? Cukup diimani saja, hayalan saja itu. Karena Anda percaya Tuhan itu satu? saya belum selesai, Bang Suma sudah bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Anda percaya Tuhan itu satu? Ya, Tuhan itu percaya. Satu. Tapi Tuhan Anda 2, 3. Oke, udah. Yang kedua. Kalau Bang Suma kalau sudah bicara, yang kedua. Tempat meminta segala sesuatu. Apakah Anda percaya Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Tuhan itu semua baik. Anda percaya? Kita semua, ya. Anda percaya? 2 lewat. Lam yalid wa lam yulad. Anda percaya Tuhan tidak beranak? Jelas Tuhan tidak beranak. 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda percaya tak ada satupun yang setara dengan Tuhan? Anda percaya? Ya. Udah selesai. Jadi selesai. Anda mengakui konsep ketuhanan dalam Islam 4 poin? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya manusia itu diciptakan dengan naluri bertuhan yang benar. Oke? Sedangkan dengar. Sedangkan kalau konsep Tuhan dalam agama saudara, Tuhan Anda bukan 1 tapi 3. Allahus Samad. Tuhan Anda masih meminta-minta kepada Tuhan yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan Anda dilahirkan oleh manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Anda setara dengan manusia. Gugur Tuhanan Anda.
Tapi yang Ini Anda memang. iakan adalah konsep bertuhannya umat Islam. Tadi- Subhanallah. Orang kafir kita pun bicara. mengakui Ah. konsep ketuhanan Jangan dalam drama. Islam itu benar. Dan orang kafir drama. pun mengakui konsep ketuhanan dalam agamanya tidaklah benar. Mari saya buktikan. Saudaraku, menurut saudara, antara Kapan saya Yesus... Kapan saya bicara? Sabar dulu, sabar. Ini kita membahas tentang Tuhan. Tadi kan Tuhan saya, sekarang Tuhan Anda. Di dalam kaidah bertuhan dalam iman saudara, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul? Anda mengakui Tuhan Anda 3? Kau lanjut aja, nanti baru saya bicara. Tidak mau